Agresi militer Belanda II atau dikenal dengan nama Operasi Krai Gagak yang terjadi setelah agresi militer pertama. Setelah gagal dalam agresi militer Belanda yang pertama pada 21 Juli 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Serangan berawal dari Yogyakarta karena Yogyakarta pada saat itu merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota Indonesia pada saat itu. Kemudian serangan meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda dapat menguasai Indonesia kembali. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan Agip Pringgodito. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberikan perintah kepada pria kelahiran Serang, Banten 28 Februari 1911 yang bernama Syarifuddin Prawinanegara untuk melanjutkan pemerintahannya agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syarifuddin lewat mandat yang tidak pernah dia terima. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintah darurat ini gagal. Soekarno sudah memberi surat kepada Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi, India, Sudarsono, kemudian Menteri Keuangan A. Maramis, dan staf kedutaan RI LN Palar untuk membuat Exile Government of Republik Indonesia. Exile government adalah pemerintahan resmi suatu negara yang karena suatu alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Syarifuddin yang sedang berada di Bukit Tinggi saat itu mengambil inisiatif untuk mengambil alih kepemimpinan negara pada 19 Desember 1948. Syarifuddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu, TM Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil untuk menyelamatkan Indonesia yang saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Romroyen yang berisi penggantian segala aktivitas gerilya, pelaksanaan KMB, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan tentara Belanda menghentikan segala aktivitas militer, mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.